Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berjumpa kembali kita bersama, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, di acara Kultum DPS Dewan Pengawas Syariah pada kesempatan kali ini. Rumah Sakit Syariah dalam memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada pasien, terutama berkaitan tentang ibadah pasien, dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Syariah yang sudah ditetapkan. Petugas Rumah Sakit Syariah tersebut terdiri atas satu tenaga ustadz dan ustazah yang sudah ditunjuk. Yang kedua, tenaga medis dan tenaga keperawatan, dalam hal ini adalah perawat dan bidan, yang sudah dilakukan pelatihan atau training kepada mereka. Nah, dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, kita akan dengarkan uraian dan penjelasan tentang petugas Rumah Sakit Syariah, terutama tenaga kesehatan yang terdiri atas para dokter, perawat, dan bidan yang selalu dibekali dengan pemahaman, pengetahuan, kompetensi tentang fikih ibadah pada pasien. Insya Allah, uraian dan penjelasan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ade Asmari. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil imani wal islam wal ihsan wat taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, salah satu standar pelayanan di dalam rumah sakit syariah yakni adanya pelatihan mandatori fikih pasien bagi seluruh staf petugas rumah sakit syariah. Tujuannya adalah untuk membekali petugas rumah sakit dalam membantu dan membimbing ibadah para pasien. Dan ini merupakan ciri khas keunggulan dari rumah sakit syariah dibanding dengan rumah sakit umum lainnya, yakni para petugas rumah sakit, perawat, bidan dan sebagainya dibekali dengan pemahaman dan pelatihan tentang tata cara ibadah bagi orang sakit. Karena prinsip di rumah sakit syariah, para petugas rumah sakit bukan hanya bertugas secara medis, bukan hanya mempunyai kewajiban tugas medis, merawat, suntik, memberi obat kepada pasien, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu. Perawat, bidan, petugas rumah sakit di rumah sakit syariah juga mempunyai tugas kewajiban agama, yakni membantu, membimbing ibadah para pasiennya sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mandatory training fikih pasien ini adalah kegiatan pelatihan dan pembekalan bagi seluruh staf pegawai rumah sakit tentang bagaimana cara ibadah bagi orang sakit. Mulai dari bersuci, mulai dari wudu, tayamum, tata cara sholat, tata cara talqin, bahkan sampai pengurusan jenazah.
Semuanya diajarkan di dalam pelatihan mandatori fikih pasen ini. Kemudian saudaraku yang berbahagia, secara metode dalam pelatihan mandatori fikih pasen ini yakni 50% materi dan 50% praktek. Jadi para staf rumah sakit bukan hanya diberikan pemahaman materi, tapi juga langsung praktek bagaimana tata cara membantu ibadah bagi pasien. Sebelumnya kita adakan pretest untuk mengetahui kemampuan pemahaman awal para staf rumah sakit. Dan setelah pelatihan selesai, diadakan post-test untuk mengetahui daya serap pemahaman para staf setelah mengikuti pelatihan ini. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, secara ringkas isi materi dalam mandatory training fikih pasen ini, yang pertama materi pengantar tentang konsep ibadah, bahwa ibadah itu harus tetap dilakukan walaupun dalam kondisi susah, senang, sehat dan sakit. Yang kedua, materi pengantar ini tentang konsep rukhsah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi para hambanya dalam melakukan ibadah, terutama di dalam kondisi sakit. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, materi yang kedua tentang toharoh, bersuci. Di dalamnya ada tentang definisi toharoh itu sendiri, kemudian penjelasan tentang hadas, najis, pembagiannya, kemudian tentang macam-macam air dalam hukum Islam. Selanjutnya ada materi tentang wudu. Di dalamnya kita jelaskan tentang makna wudu itu sendiri, syarat sah wudu, rukun wudu, sunnah-sunnah dalam wudu. Bahkan kita jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian kita jelaskan juga tentang kaidah berwudu dalam kondisi sakit. Pertama, ada pasien yang masih bisa wudu secara normal walaupun dalam kondisi sakit, maka wudunya sama seperti orang sehat. Yang kedua, ada pasien yang tidak bisa wudu di tempat wudunya sendiri, di kamar mandi atau di toilet. Maka rumah sakit syariah menyediakan alat untuk membantu wudu, yakni alat semprot wudu. Yang ketiga, ada pasien yang tidak bisa wudu sendiri, maka boleh wudunya dibantu oleh keluarga pasien atau staf rumah sakit untuk mewudukan pasien tersebut. Selanjutnya, cara wudu dengan kondisi pasien ada balutan, mungkin habis kecelakaan, kemudian ada balutan di tangannya, di mukanya. Maka menurut hukum Islam, sesuai dengan pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan ulama Mesir, maka wudunya dilewat yang terbalut. Setelah selesai membasuh anggota yang rukunnya, maka sapukan air di atas balutan kalau tidak ada mudorot. Kalau tidak bisa, lewat saja balutannya, insya Allah sah. Bahkan yang terakhir di materi wudu ini kita jelaskan tentang wudu bagi pasien yang dalam kondisi dawamul hadas, kondisi yang terus menerus pasien ini punya hadas, seperti pasien yang terpasang NGT, kateter, kolostomi, penampungan kencing dan sebagainya. Maka wudunya sama, caranya sama, hanya saja niatnya yang berbeda. Niatnya kurang lebih seperti ini.
nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Itu niat saya yang berbeda, tapi caranya sama. Kalau bisa wudu dengan alat, dibantu dengan alat. Kalau tidak bisa wudu sendiri, maka diwudukan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kemudian ada materi tayamum. Tayamum kita jelaskan definisinya, syarat-syarat tayamum, rukun-rukunnya, dan kita jelaskan juga tentang ketentuan tayamum, bahwa tayamum merupakan rukhsah dari Allah bagi orang yang tidak mampu berwudu. Mungkin karena dia kondisinya ada luka di anggota badan yang harus dibasuh. Kemudian mungkin kalau kena air pasien ini menggigil, tidak kuat, maka boleh berwudu, boleh bertayamum. Wudunya diganti dengan tayamum. Saudaraku, selanjutnya di dalam mandatory fikih pasien ini ada materi tentang sholat. Di dalamnya kita jelaskan tentang pengertian sholat, syarat sah wajib, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, dan bahkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang kedua, kita jelaskan tentang kaidah sholat bagi orang sakit. Yang pertama, walaupun dia status pasien, kalau memang ringan sakitnya dan dia masih bisa sholat normal seperti orang sehat umumnya, maka tetap walaupun dia lagi dirawat, sholatnya berdiri seperti orang biasa. Namun jika kondisinya tidak bisa berdiri, maka boleh ada keringanan sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Duduk boleh di kursi, boleh di tempat ranjang atau tempat tidur dia dirawat, dengan syarat menghadap kiblat. Caranya sama sholat duduk ini, hanya saja ketika rukuk hanya membungkukkan badan dan kepalanya, ketika sujud harus lebih rendah membungkukkannya daripada posisi rukuk. Yang lainnya sama, niatnya sama, bacaannya sama, hanya saja gerakannya yang berbeda ketika duduk dan ketika berdiri. Bahkan yang ketiga, jika ada pasien yang tidak kuat duduk karena memang sakitnya mungkin parah, dia mampu dengan berbaring, maka boleh sholat dengan berbaring miring. Usahakan menghadap kiblat, miring, dihadapkan ke arah kiblat miringnya. Jika tidak kuat miring menghadap kiblat, maka berbaring ke arah manapun walaupun tidak menghadap kiblat, insya Allah boleh sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hatinya mustaqbilal kiblati. Bahkan yang terakhir, saudaraku, jika pasien tersebut tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring miring, tidak bisa bergerak, kalau masih ada ingatan, tetap kita anjurkan untuk sholat. Bahkan boleh dengan isyarat. Jadi sholat cukup dengan isyarat, menggerakkan anggota tubuhnya yang masih bergerak. Bisa dengan isyarat mata, dengan bibir dan sebagainya. Jadi semua gerakannya diganti dengan isyarat. Bacaannya sama, hanya saja mungkin pasien ini tidak bisa bergerak, maka gerakannya diganti dengan isyarat. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kemudian setelah pelatihan selesai, setelah diadakan pelatihan mandatory fikih pasien, maka di rumah sakit syariah diadakan evaluasi implementasi pelaksanaan fikih pasien. Yakni diantaranya di rumah sakit syariah ada namanya komite syariah. Salah satu tugas komite syariah ini adalah melakukan audit internal, pengawasan pelaksanaan fikih pasien di rumah sakit. Jadi seluruh perawat, petugas nanti akan ditanya
Apakah sudah melaksanakan, apakah sudah membimbing, mengajari ibadah pasien setiap harinya? Salah satunya dengan kita lihat adanya status ibadah pasien. Contohnya sholat, ada stempel sholat 5 waktu. Kalau pasien ini sudah dibimbing, sudah sholat, maka distempel keluarga pasien dan perawat memparaf di kolom ibadah ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian secara umum tentang gambaran mandatory training fikih pasien yang merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit. Sekali lagi, inilah keindahan, ciri khas, keunggulan dari rumah sakit syariah. Semua petugas rumah sakit bukan hanya punya kewajiban tugas medisnya, tapi juga kewajiban agama untuk saling mengingatkan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan, membimbing pasien untuk ibadah, mudah-mudahan kita seluruh petugas rumah sakit mendapat pahala jariah bagi pasien yang mengerjakan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi para petugas rumah sakit yang bukan hanya mendapat gaji tiap bulan, tapi juga mendapat gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah simak bersama uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Asmari. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Sari Asih Sangiang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tentang bagaimana petugas rumah sakit syariah, terutama tenaga dokter, perawat, dan bidan yang dibekali melalui training-training tentang fikih pasien yang harus diberikan pada saat mereka mendapatkan perawatan di rumah sakit syariah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.